Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية نبتغي مرضاة الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشكرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة النساء di ayat 10 ya. 10. Ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم
تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kembali atas karunia rahmat limpahan hidayah serta inayah di hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk terus istiqomah. Terlebih bisa melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan setiap pekan, kajian-kajian, demi kajian ayat-ayat demi ayat, mudahan Allah bukakan keilmuan kita, Allah pahamkan kita untuk Al-Quran, dan mudah-mudahan ketika apa yang sudah dipahami oleh kita bisa kita laksanakan dan kita bisa terus-terus istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khotimah. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih tentang penjelasan pokok-pokok hukum waris ya. Dalam bahasa waris itu ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Ada namanya al-muwaris. Ada al-warisun atau al-warisat. Ada yang ketiga at-tirkah. Dan yang keempatnya adalah taksilul masalah. Yang pertama adalah al-muwaris. Al-muwaris itu adalah orang yang akan mewariskan hartanya. Lalu yang kedua al-warisun atau al-warisat adalah ahli waris. Al-warisun, ahli waris laki, al-warisat, ahli waris perempuan. Ada yang ketiga adalah at-tirkah. Tirkah itu adalah harta yang ditinggalkan oleh waris, oleh mewaris. Barang-barangnya,
barang pusakanya ada nggak? Kalau memang ada, jadi warisan. Kalau nggak ada, ya apa harus dibagi? Apa yang harus dibagi kalau nggak ada? Nggak ada hartanya. Ada yang keempat itu adalah taksilul masalah. Kemarin sudah dibahas sedikit bahwa bagi laki-laki punya bagian, perempuan pun juga sama punya bagian. Kadar banyak atau sedikitnya itu sesuai dengan ketentuan ridhatan minallah, nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi kalau bagian warisan itu bukan kesepakatan para ulama, karena memang bagian warisan ini Allah sendiri yang menetapkan. Allah sendiri yang mengatur dan Allah sendiri tahu maslahatnya untuk siapa segini, siapa segini. Bukan keinginan tukang hitung waris ya. Nanti dikhawatirnya itu, itu kepentingan dia aja itu tuh. Masa dia gede, dia ini kecil gitu. Bukan, ini ketentuannya Allah sendiri yang nurunkan. Kita nih ngitung doang gitu nih. Ya, tinggal ngitung aja gitu nih. Ngitung aja susah gitu nih. Apalagi nentuin gitu. Lalu Allah minta kepada kita wa idza hadarul qismah gitu kan. Bila mana kita ini membagikan waris, lalu ada datang di situ adalah kerabat, anak yatim, orang miskin yang tidak ada kaitannya dengan warisan, maka kita dianjurkan oleh Allah untuk beri dia, farzuquhum min. Berilah sedikit apa yang ada di warisan sebelum dibagikan, beri mereka. Jangan sampai punya hal-hal tertentu dalam hatinya. Ulun ini hadir aja ke sini tapi ulun lihat doang enggak pernah kebagian gitu. Kasihan itu. Ya, kasihlah, amplopin dia. Besar kecilnya itu terserah dari kesepakatan ahli waris. Itu seorang 5 jutaan kah gitu kan. Kan cakep. Kenapa kita ini dianjurkan begitu? Karena Allah menginginkan kita ini harus takut kalau meninggalkan turunan duriyah-duriyah yang keadaan di'afa, lemah. Jangan sampai kita wafat, anak kita, cucu kita terlunta-lunta. Sampai minta-minta apalagi ke orang lain gitu. Karena terisak tangisnya anak kita yang ditinggalkan itu ketika dalam keadaan papa, itu yang lebih sakit itu ya orang tua yang meninggal. Karena disebutkan bi anna dzalika ta'dzibun li abih. Karena kesedihannya ahli waris itu adalah siksaan bagi bapaknya yang meninggal. Li anna ma yu'addil hayyi yu'dal mayyit. Karena sakitnya orang yang hidup itu sama menyakiti yang mati. Jadi liatin anak kita minta-minta ke orang itu yang sakit itu adalah mayit tuh. Jadi sejatinya bukan siksaan bagi yatimnya tersia-sia lantaran seperti itu tuh. Tapi yang tersiksa itu adalah kitanya yang mati nih. Walaysa ta'dziban lahum. Makanya Allah minta kepada kita wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Harus takut kata Allah. Kalau seandainya kita meninggalkan dzurriyyah kita dalam keadaan di'afa, lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lalu yang paling bahaya adalah lemah agama. Jangan sampai kita wafat, anak kita sama sekali tidak bisa baca Yasin. Anak kita wafat sendiri, tidak bisa nyolatin untuk kita.
Rugi kita ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian. Sementara anak kita nggak bisa nyolatin. Kemana aja ngajarinnya. Padahal titelnya tinggi misalkan. Disekolahin sampai perguruan tinggi. Tapi sholat jenazah aja nggak tahu. Kan rugi kita tuh. Nah, itu jangan sampai. Jangan sampai lemah ilmu, lemah fisik, lemah ekonomi. Bahkan yang paling dominan jangan sampai lemah agama. Na'udzubillah min dzalik. Ya fan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Lalu selanjutnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang ya'kuluna amwalal yatama yang selalu memakan-makan hartanya anak yatim zulman secara zalim, itu tuh innama ya'kuluna fi butunihim naro. Dan pastinya mereka itu memakan dalam perutnya mereka itu naro, api sebetulnya. Jadi jangan coba-coba kita memakan harta anak yatim secara zalim. Kelewatan gitu. Karena orang yang memakan harta anak yatim itu ya sama saja dengan memakan api di perut tuh. Bahkan dalam hadis itu kan disebutkan ijtanibu sab'il mamubiqat. Hindari oleh kalian kata Nabi 7 yang menjadikan pancabaya, bukan pancaroba. Pancabaya itu membahayakan kita nih. Hindari yang 7. Sebab ini yang 7 itu membinasakan. Yang pertama, asyirku billah. Musyrik ke Allah. Hindari dosa musyrik. Karena ini membinasakan. Tidak ada istilah orang musyrik itu masuk surga. Bahkan paling wahid, nomornya paling tinggi. Dan antara dosa-dosa itu adalah musyrik billah. Musyrik ke Allah. Baik musyrik secara terantangan, besar atau kecil itu nggak jadi soal. Yang musyrik pokoknya. Yang kedua, hindari oleh kita as-sahru, sihir. Karena dosa sihir pun juga sama, ini membinasakan. Sekali menyihir orang, 2 kali menyihir orang, maka ini adalah bagian dari kebinasaan. Baik orang itu sampai wafatkah atau misalkan sampai sakit, terserah, pokoknya sihir aja dah. Lalu yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh tanpa ada hak. Lain halnya membunuh karena hak. Karena melawan kita, karena dirampok, kita kelahi lalu kalah rampoknya, itu lain hal. Atau karena misalkan, karena memang tugas negara kita harus mengeksekusi seseorang yang bersalah, itu lain hal. Ini membunuh tanpa ada hak. Orang macam seperti ini binasa ini. Dikit-dikit dor sekarang. Aduh, ya Allah, nyawanya murah banget gitu. Gara-gara parkiran bunuh, ya kan? Sekarang nih, gara-gara tanah patok bunuh. Apalagi yang gara-gara perusahaan tuh, sampai kelahian, perang-perangan. Kayak punya nyawa 2 aja tuh ormas tuh. Merebutin perusahaan orang. Giliran dia yang mati, konyol sudah. Apa yang didapat? Petatang petenteng bawa golok. Kayak gagah.
Begitu dipanah, mati. Gak ada yang gagah manusia tuh, gak ada lah. Asalnya dari air yang hina kita nih. Lalu sekarang petantang-petantang, waduh, nantangin orang tuh. Sini lo, giliran ke sini, lari dia. Itu nafsu aja yang macam begitu tuh orang tuh. Orang yang gagah itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu gagah. Tapi kalau nganter hawa nafsu bukan gagah. Itu kalau kelahian itu kambing juga bisa. Ya toh? Kerbau juga kelahian. Monyet juga kelahian. Sama yang begituan gitu. Yang bisa itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau perang demi agama, nah itu yang bagus. Berani tahan ke depan. Wah, golok paling depan, gagah itu. Oh, itu baru tuh. Panglima perang Islam. Ya, tapi kalau demi perusahaan, waduh, demi duit ujung-ujungnya. Lalu wa aklur riba, memakan harta riba itu harus dihindari karena itu membinasakan. Baik yang ngambilnya, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya, yang membawanya, sama. Lalu wa aklul yatim, memakan harta anak yatim, itu sama saja dengan membinasakan diri. Mungkin anak yatimnya tidak melawan karena kita gede misalnya. Tapi itu membinasakan kita itu. Gak ada istilah orang yang memakan harta anak yatim langgeng hidupnya. Hartanya langgeng. Nggak, ujung-ujungnya binasa dia. Habis semuaan. Bahkan Nabi itu menyebutkan ijrahu malad dha'ifain. Kata Nabi, aku ini enggan berhadapan dengan dua harta yang lemah. Pertama adalah al-mar'atu wal yatimu. Yang pertama adalah hartanya perempuan. Jangan coba-coba kita merebut harta perempuan yang sudah dikasih. Lemah memang perempuan tidak melawan misalkan hartanya diambil oleh kita. Tapi itu jangan coba-coba kata Nabi. Berapa banyak suami yang bawa hartanya istrinya. Ujung-ujungnya binasa. Istrinya minta cerai, hartanya habis. Balik ke rumah dibanting. Rugi itu. Yang kedua adalah wali yatim kata Nabi. Jangan coba-coba kita dengan hartanya anak yatim. Harta lemah memang anak yatim nih. Tapi itu membinasakan kita nih. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu watawalla yaumaz zahfi. Kata Nabi yang membinasakan itu adalah lari dari peperangan. Dari peperangan karena membela agama dari sini udah oke, begitu liatin musuh banyak lari balik lagi. Oh itu pengecut berarti. Pokoknya kalau kita ini sudah mau tempur ya udah. Apa yang terjadi di lapangan itu lain hal sudah. Balik lagi alhamdulillah berarti hidup. Kalau nggak balik lagi syahid sudah. Situ. Ini lari ini pengecut berarti itu. Lalu yang ketujuhnya waqadzful muhsanat, menuding zina pada perempuan yang baik-baik. Itu binasa kita. Hindari kata Nabi tuh yang begitu tuh. Nah, yang menekankan bagi kita adalah memakan harta anak yatim. Aduh, jangan sampai dah. Karena memakan harta anak yatim ini sama saja innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sama saja kita ini makan api gitu. Kenapa? Wasayaslauna sa'ira, karena nanti kata Allah akan masuk ke situ. Bahkan ketika Rasul itu Isra Mi'raj, itu kan diperlihatkan oleh Allah, ada seseorang yang keluar dari batu. Lalu keluar dari mulutnya api, keluar dari lisannya api, dari telinganya api, dari matanya api, semua api. Lalu kata Nabi, ya Jibril, siapa itu? Kok
bisa begitu? Semua keluar api dari dalam. Kata Jibril, itu adalah umatmu yang sering memakan hartanya anak yatim. Wa sayaslawna sa'ira. Baik-baiklah kita. Sehingga karena ayat ini kan sahabat tuh jadi ketakutan tuh akhirnya. Yang ngurusi anak yatim itu akhirnya dipisah-pisahin aja, hartanya semua dipisahin, minumnya dipisahin, makannya dipisahin. Kata sahabat, wah susah juga nih kalau kayak gini nih. Artinya unjukkanlah ke Nabi, protes gitu kan, ya Nabi ya Rasul, gimana ini kami ini sulit. Kalau seandainya nggak kemakan ini kayaknya sulit banget gitu. Karena hartanya dengan kami, minumannya harus dengan kami. Sementara kalau ayat ini turun dengan begitu kerasnya, kami misahkannya jadi susah. Kadang-kadang jadi basi, karena nggak dimakan sama dia. Ini gimana ya Rasulullah? Turunlah ayat kan. Ya ayyuhalladzina yas'alunaka 'anil yatama. Mereka berkata kepada engkau ya Muhammad, bertanya tentang anak yatim. Qul, katakan kata Allah, islahun khair. Ketika kau itu membaikan, mengurusnya secara baik, itu patut, bagus itu. Gak apa-apa. Jadi artinya, ngurusin anak yatim secara baik, tujuannya bagus, itu gak masalah. Makannya dengan kita, minumnya dengan kita. Itu. Yang jadi masalah itu punya tujuan zalim. Punya tujuan menguasai harta dia, tujuannya zalim. Tapi kalau tujuannya baik, kita ngurusin baik-baik betul-betul, ya nggak apa-apa. Bagus malah. Kalau tujuannya seperti itu. Lalu selanjutnya. Yusikumullahu fi auladik. Ayyamurukumullahu fi auladik. Yusikum itu adalah bahasa wasiat. Tapi kan masa Allah wasiat. Yang dimaksudkan yusikum itu adalah memerintahkan. Allah perintahkan kepada kalian fi auladikum di dalam urusan anak-anak kalian. Perintahan nih. Berarti segala sesuatu yang sudah diperintahkan ini harus betul-betul nih kita jalankan. Pertama kata Allah, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki mislu hadzil unsayain. Itu sama dengan bagian dua anak perempuan. Ini yang disebut oleh kita sepikul dengan dua pikul itu kan. Laki dua pikul, perempuan satu pikul. Gitu. Ini bahasa Arabnya adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Ini kita tidak akan bicara tentang detail ya. Kita ngikutin ayatnya aja dulu. So, kalau didetailkan juga nggak bakal ngerti kita. Kalaupun ngerti pusing-pusing juga gitu. Yang jelas kita ikutin saja ayatnya. Berapa persennya yang Allah sebutkan. Nah itu kita dengerin aja dulu. Nanti kalau ada permasalahan tentang masalah waris ya lah. Misalkan ada yang meninggal, ya tinggal ngitung aja nanti ke rumah lah. Gitu. Ya. Tapi kalaupun dirincikan dari sini ya tetap aja nggak bakal kepake. Makanya ini fardu kifayah itu cukup seorang aja yang ngertinya gitu. Gak mesti harus semuanya. Karena ilmu ini adalah ilmu setengah. Ilmu setengah gitu disebutkan kan al ilmu faraid nisful ilmi. Ilmu faraid itu adalah setengahnya ilmu. Kenapa disebutkan setengahnya ilmu? Karena setiap dari kita punya masalah dengan ini. Punya masalah dengan warisan ini. Tidak sempurna gitu, setengahnya lagi nih urusan nih. Tidak semuanya orang ini bisa melaksanakan ini. Bahkan wahwa awwalu syai'in yang zawum ummiun ummati. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah dari umat ini.
Lah itu kan sampai kiamat ada ilmu faraidnya. Ya ada, ilmunya ada. Cuman yang dimaksudkan yang jauh itu adalah orangnya yang mengamalkan ilmu faraid ini. Tidak semuanya pakai. Kadang-kadang ada yang nyebutin, kita hukum kekeluargaan aja nggak usah waris. Ada yang macam begitu. Ini kan warisan ini terjadi ketika mayitnya sudah betul-betul mati. Lah kalau hidupnya nggak jangan warisan, Bang. Aku bagi-bagi wariskan, mumpung masih hidupnya. Nggak bisa. Yang namanya bagi-bagi wasi hirup itu namanya hibah. Itu masih hidup orangnya. Lalu kalau membagikan sesuatu ditasarufkan dengan yang mati, nanti kalau mati aku nih, kalau aku mati misalkan, ini buatmu, itu namanya wasiat. Bukan busiat, wasiat. Tapi kalau ini ndak ada urusan ngomong, ndak. Menekankan harus dibagi segini, ndak. Cuman mati meninggalkan harta, udah itu waris sudah. Suka atau tidak suka, wah ini jadi waris. Ini disebutnya tirkah, ditinggal mayit. Bagi anak laki-laki ini punya bagian 2. Sementara bagi anak perempuan ini 1. Bila mana ada kumpul anak perempuan 2, anak laki 1, maka bagian lakinya berarti nisful. Setengah harta. Yang setengahnya lagi perempuan, bagi 2. Bagaimana kalau cuma 1? Kalau laki-lakinya itu 1, perempuan cuma 1, berarti perempuannya 1/3. Kalau begitu. Bagi laki-laki berarti 2/3 kalau begitu. Ini laki sendirian. Wah, kalau laki sendirian semuaan. Semuaan habis untuk dia. Karena kalau perempuan, wa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kunna, bila mana mereka itu, anak-anak itu nisa'an, perempuan semuaan. Fawqasnataini, lebih dari 2. Perempuannya lebih dari 2 nih. Maka falahunna sulusa ma tarok. Maka bagiannya adalah 2/3 harta yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan mayit berikan kepada anak-anak perempuan itu 2/3-nya. Begitu juga dengan perempuan cuma 2 misalkan. Karena ini adalah 2 bersaudara. 2/3 kasihkan. Jadi dalam ilmu waris itu tidak jauh dari ini 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, itu 2/3. Itu ilmu warisnya begitu, segitu aja tuh. Bagian itu ada yang 1/2, ada yang 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Dari mana itu Ustaz hitungannya? Allah sendiri yang atur. Kita tinggal ngapalin aja itunya, rumusnya. Lalu nanti dibagi dengan rumus asal masalah. Asal masalah itu bisa 1, 2, 3, 4, 8, 12, 24. Itu asal masalah. Nanti dibagikannya ke sana. Terus wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa in kanat, dan jika keadaan anaknya itu perempuan itu wahidatan, cuman seorang aja, falahan nisf, maka ini perempuan setengahnya harta yang ditinggalkan. Wali abawaihi,
Panjang nih ayatnya nih. Lanjutkan aja dah. Wali abawaihi, dan untuk orang tua mayit, likulli wahidin minhumas sudus. Bagi setiap seorangnya dari kedua ibu bapak itu, maka kebagian as-sudus, 1/6. Mimma taroka, dari harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua yang ditinggalkan berarti dapat 1/6 ini. Tapi dengan catatan, in kana lahu walad. Jika bagi mayit itu punya anak, laki kah, perempuan kah, gitu. Tapi kalau punya anak gimana? Bisa jadi turun, tidak 1/6. Lihat dari situnya dulu. Lalu fa'illam yakul lahu walad, jika mayit ini punya anak, laki kah atau perempuan kah, wa warisahu abawahu, dan yang mewarisi mayit itu abawahu, misalkan fa'illam yakun itu berarti tidak punya anak. Jika mayit ini tidak punya anak, misalkan walahu, bagi mayit ini ternyata ada warisan dari kedua orang tuanya, berarti pali ummihis sulus, bagi ibunya ini mendapatkan 1/3. Bagi ibunya. Wa warisahu abawahu faqat au ma'azzaujin. Jika anak mayit ini tidak punya anak, wa warisahu, dan wawarisi kedua orang tuanya atau beserta dengan istrinya, maka ibunya mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Sisanya kemana? Bapaknya. Wa in kana lahu ikhwatun, maka jika ke mayit itu ikhwatun, punya saudara, baik itu saudaranya misalkan ada laki atau saudaranya perempuan, maka berarti ibu ini bergantian nih. Wali ummihis sudus, berarti bagi ibu 1/6. 1/6 nih. Sisanya kemana? Bapak berarti. Saudaranya gimana? Wala syai'a, gak kebagian. Gak kebagian saudara kalau begitu. Makanya kalau dikumpulkan warisan, saudara dikumpulin, namanya dicatat di situ. Bukan berarti mau dibagi, Bang. Kalau kebagian syukur, kalau nggak kebagian jangan sakit hati. Berarti di situ ada penghalang, nanti disebutnya hijab, ujub. Terhalangnya sama siapa? Bisa jadi dengan anaknya, bisa jadi dengan bapaknya, gitu. Terhalang. Nah itu semua, laksanakan warisan itu mim ba'di wasiyati yusi biha audai. Bagikan warisan itu semua setelah wasiat itu dilaksanakan. Yusi biha. Jika melakukan wasiat si mayit sebelumnya itu, maka laksanakan dulu wasiat itu. Bayari dulu wasiat itu, audain, atau hutangnya bayar. Bayar dulu hutang, laksanakan dulu itu wasiatnya, lalu bagikan waris. Jangan dulu bagi waris. Itu giliran bagi waris, tok beres. Begitu itu, Pak, mohon maaf, ini Bapak Pian ini punya utang ke ulun. Wah, duitnya nggak ada sudah. Udah dibagi, ditarikin lagi ke adik, nggak mau aku. Masalah. Jadi ini didahulukan wasiat ya ketimbang hutang. Padahal pada prakteknya hutang itu lebih dominan sebetulnya. Kenapa disebutkan wasiat dulu, yang disebutkan di sini wasiati yusi biha audain. Wasiat dulu baru hutang. Padahal pada pelaksanaannya hutang dulu yang didahulukan oleh kita bayar. Karena ini memberikan instruksi kepada kita lil ihtima bibiha. Artinya mementingkan itu wasiat. Jangan sampai dilupakan juga. Jangan sampai karena bayar hutang lalu wasiat Bapak tidak dibayarkan. Bayarkan juga.
Utangnya bayarin, wasiatnya pun tunaikan. Apa nih wasiat Bapak nih? Misalkan Bapak nih mau ngasih ke Anu, misalkan, bayar cepat-cepat. Tunaikan. Karena itu bagian dari kebaikannya Bapak sebelum wafat. Tunaikan oleh kita. Lalu warisan ini pun juga sama. Kenapa harus ditunaikan? Lantaran warisan ini adalah pahala yang mayit setelah dia tidak bisa berbuat pahala. Jadi warisan ini pahala bagi mayit. Makanya kenapa kalau warisan itu ditahan-tahan, itu yang tersisa itu mayit. Tersisa itu. Karena pahalanya nggak ngalir. Tapi kalau dibagiin dengan baik, maka pahalanya ngalir. Senang tuh. Ahli mayit itu senang. Lihatin anaknya bagi-bagi waris dengan baik. Senang mayit. Gak bakalan sedikit disain lah. Nah, justru kalau kita ini nggak menunaikan, itu yang sakit. Abaukum wa abanaukum. Bapak kalian wa abanaukum dan anak-anak kalian itu la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tidak akan tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mana yang lebih dekat untuk kalian naf'a kemaslahatannya. Kemanfaatannya tidak akan tahu kita nih. Kemanfaatan di dunia dan di akhirat tidak akan tahu. Jadi artinya kenapa Allah memberikan hukum wasiat seperti ini? Misalkan memerintahkan seperti ini, 1/3, 2/3, 1/3, dan 1/6. Itu karena Allah tahu kemaslahatannya. Kemanfaatannya untuk mereka segitu-segitu tuh karena Allah tahu. Kita ini nggak tahu tujuan. Kadang-kadang kenapa anak laki jadi besar, sementara perempuan cuma 1 pikul? Karena Allah tahu. Karena laki-laki punya tanggung jawab yang harus memberikan nafkah. Sementara istri kan tidak. Makanya kalau seandainya istri dikasih 1 bukan berarti tidak adil. Karena laki dikasih 2 itu karena punya nafkah. Laki bawa 2, tak ke rumahnya. Perempuan bawa 1, tak ke rumahnya. Lalu di dalam rumahnya laki punya bini, bini ini punya laki. Ujung-ujungnya kan sama. Warisan bini kita itu punya 1 pikul, kita bawa warisan 2 pikul. Jadi 3 jumlahnya. Yang ading kita yang bini itu bawa 1 pikul, lakinya bawa 2 pikul. Kan jumlahnya sama tuh. Kan jadi sama tuh. Kalau ada warisannya. Kalau nggak ada ya gigit jari lah. Warisan ini kan bukan seperti bagi-bagi deposit, Bang. Warisan ini kalau dia ada rumah ya bagiin rumah, kalau ada sawah bagiin sawah, kalau ada uang bagiin uang, kan gitu warisan tuh. Kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya terima nasib gitu. Berarti tinggal 1 pikul aja, alhamdulillah. Tapi gimana Ustaz kalau begini misalkan, kita nih sudah dapat 2 bagian nih. Tapi karena ading kita nih kelihatannya sulit, ekonominya sulit, lakinya juga enggak punya ekonomi misalkan. Lalu kita punya inisiatif, udah saya kasihkan aja 1 pikul lagi untuk kau. Nah, itu lain hal. Itu kebaikan kakak yang luar biasa itu. Itu lain hal, tapi setelahnya gitu kan. Setelah dibagi, bagiannya sudah diterima, lalu kita punya inisiatif pengen berbuat baik dengan ading supaya ading ini hidupnya lebih gitu kan. Kalau kita ini alhamdulillah dah ibaratnya. Nah, kalau seperti itu kan bagus. Terima dulu bagiannya. Tapi jarang. Yang begitu tuh jarang. Yang sudah kaya pun kadang-kadang begitu dibagi waris tetap aja nggak ingat lagi sudah. Kamu kan sudah jadi bagiannya. Jarang, justru kadang-kadang yang kaya itu rakus. Di bawahnya tuh. Pernah tuh terjadi macam begitu, Pak.
Begitu warisannya itu ada keluar, adingnya itu enggak sesuai dikasihnya. Harusnya dapat satu pikul, ini malah setengahnya enggak. Dibawanya sama kakaknya. Tapi enggak lama tuh, enggak lama. Duit warisan tuh habis. Duit warisan tuh kalau enggak baik itu merenggut ya. Malah merenggut yang ada. Dirinya sakit-sakitan, akhirnya keluaran duit banyak, rumahnya sampai dijual, sawahnya dijual. Adingnya justru yang duitnya sedikit yang kemarin dikasih malah berkembang. Tapi dianya malah sakit-sakitan. Akhirnya mati dia. Nah, kan rugi. Faridatan minallah, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman, sesungguhnya Allah itu kana aliman, mengetahui dengan makhluknya, hakiman, dan juga maha bijaksana. Apa yang terjadi di belakangnya Allah tahu. Jadi jangan mendahului lah gitu. Jangan kayak kita nih paling adil aja gitu. Nah, hukum waris itu semakin adil. Tapi ya itu tadi lah. Kembali kepada kita nih mau enggak? Seperti itu. Oke, saya kira cukup dari kita aja dulu. Bagian dari waris. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita diberi oleh Allah harta yang banyak dan barokah tentunya ya. Jangan sampai harta yang banyak yang tidak barokah yang menjadikan kita perpecah di dalamnya. Karena terus terang warisan ini sedikit saja jadi masalah. Sedikit saja kurang bagi dalam pembagian. Aduh, ujung-ujungnya itu Masya Allah. Tidak sedikit pembagian warisan itu jadi celaka. Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Terima kasih kayak pertanyaan ya. Cukup saya mau ada acara. Jangan lupa nanti hari ini Bapak Ibu saya undang ke pondok dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada duhur. Kalau ada waktu, sehat, ada kesempatan, tidak kemana-mana, ada kendaraan, ada Grab. Oh, saya undang semuaan hadir dalam kajian Isra wal Mi'raj di Pondok Pesantren Sawi 7 ya. Silakan datang dan kita sama-sama menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insyaallah yang akan memberikan tausiah nanti pimpinan Pondok Pesantren dari Nurul Amin, Kiai Haji Zunadi Maksub. Cukup ya, terima kasih. Jazakallahu khair. Nanti kalau ada yang meninggal, tinggal ke rumah aja. Ya, saya hitungkanlah insyaallah. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الآمنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة اللهم بارك لنا في رجاب وشعبنا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك